Klaster dari kasus Sambo yang ada langsung ada. Yang pertama adalah kasus pembunuhannya. Ya. Yang kedua adalah kasus obstruction of justice dari sejumlah oknum polisi yang melakukan penghalangan penyidikan dan sekarang dua-duanya sudah diproses, bahkan sudah masuk ke pengadilan, akan segera masuk ke pengadilan dalam bulan ini kalau tidak salah, di bulan Oktober ini. Ya. Ada satu lagi yakni isu dari konsorsium 303 yang kemudian judi online tadi. Konsorsium 303 itu adalah pasal KUHP yang merujuk pada perjudian. Makanya disebutkan istilah konsorsium 303. Ada 2 episode dari program Aiman, investigasi Aiman yang membongkar itu, dan memang ada. Dan ini bukan hanya dari katanya-katanya, tapi ini yang mengatakan satu dari narasumber yang memang dia berkutat di dalam konsorsium. Aiman mendapatkan eksklusif. Yang kedua, ada purnawirawan yang juga mengetahui beberapa nama yang kemudian di sana, jenderal. Yang ketiga, ada juga purnawirawan yang lain. Yang keempat, ada juga purnawirawan polisi, semua purnawirawan polisi yang kemudian sekarang ada di struktural di Kompolnas. Yang ketiga, informan-informan dari Aiman yang ada di dalam internal kepolisian yang masih aktif, dan juga internal tubuh. Jadi bukan negara hukum lagi, sudah negara otoriter, negara kekuasaan. Rusak sudah hukum ini, sudah. Pokoknya di tangan pemerintahan Jokowi, hukum paling rusak di era beliau. Makanya selalu saya bilang, saya bukannya apa-apa ya, selalu saya bilang Pak Jokowi, sudahlah dulu membangun infrastruktur itu. Bangunlah dulu SDM-nya. Karena percuma dibangun infrastruktur, kalau SDM-nya rusak, nanti dirusak juga itu bangunan. Kan begitu. Jadi, tolonglah Pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dibina mereka ini melalui saluran-saluran yang resmi, diajarkan pelatihan-pelatihan, penyegaran, diajarkan hukum acara supaya mereka mengerti hukum acara gitu ya, bagaimana cara menegakkan hukum material. Kalau Verdi Sambo itu duitnya sebanyak apa sih? Saat sidang Verdi Sambo disebutkan bahwa setelah membunuh Brigadir J, dia ngasih bawahannya iPhone 13 Pro Max. Itu pasti belinya cash kan? Gak mungkin pakai pay later. Gak mungkin ada momen di hidup Verdi Sambo di mana dia harus selfie sambil bawa KTP. Selain itu masih ada uang 2 miliar yang dia bagi-bagikan kepada para eksekutor. Kerasa banget ya, zaman udah beda. Sekarang dapat 2 miliar harus bunuh orang dulu. Waktu aku kecil, 2 miliar bisa didapatkan hanya dengan cara milih kotak atau tirai nomor 3. Masih banyak loh yang harus dibayar gara-gara kasus ini. Padahal sebenarnya bisa nggak dibayar kalau nggak ada yang mati. Susah banget kayaknya ya nggak ngebunuh orang. Sumanto aja yang doyan makan orang nggak bunuh orang loh. Verdi Sambo ini masih doyan soto sama rawon kan? Ngapain sih harus bunuh orang? Mau nutupin apa sebenarnya? Kalau dilihat-lihat, Verdi Sambo ini enteng banget ya ngeluarin duit miliaran. Kuasa hukum yang dia pakai sekarang juga pasti bayarannya mahal. Nggak mungkin nasibnya kayak desainer freelance yang cuma dibayar terima kasih. Padahal menurut Indonesia Police Watch, seorang kadif propam harusnya hanya berpenghasilan sekitar 20 juta per bulan. Maka pertanyaannya, duit miliaran itu dari mana? Berani nggak kita cari tahu jawaban dari pertanyaan barusan? Atau jangan-jangan Brigadir Yosua mati karena tahu jawabannya? Ya udahlah ya, nggak usah dijawab. Takut? Aku masih pengen nonton One Piece sampai tamat. jadi Sambo juga sebenarnya kalau dia bertobat, menyadari dan tidak berbelit-belit, sebenarnya saya mau memfasilitasi restoratif justice. Saya mau dia diampuni oleh keluarga. Tapi karena terus dia membuat skenario, udah kalian lihat tadi kan, berbelit-belit, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti, melibatkan anggotanya segitu banyak, hampir 100 orang, itu kan kejahatan luar biasa. Saya akan gunakan segala